Sebelumnya, kita telah berdiskusi mengenai materi pendapatan per kapita. Kita telah membahas apa itu pendapatan per kapita, bagaimana cara menghitungnya, dan juga materi mengenai distribusi pendapatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada waktu tertentu. Berbeda dengan pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Sementara itu, pendapatan per kapita merupakan pendapatan tiap-tiap orang atau pendapatan individu. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kita bisa menggunakan rumus pendapatan per kapita sama dengan GDP atau GNP tahun T dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun T. Pendapatan per kapita bisa digunakan untuk melihat kemakmuran suatu negara. Nah, selain itu, untuk melihat kemakmuran suatu negara, kita juga bisa menggunakan distribusi pendapatan. Kita bisa melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu negara. Apakah distribusinya sudah merata atau masih mengalami ketimpangan. Nah, ada dua indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, yang pertama yaitu dengan koefisien Gini. Yang kedua yaitu dengan kriteria Bank Dunia. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai materi pendapatan per kapita, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai penghitungan pendapatan per kapita. Nah, silakan disimak video ini dengan baik-baik. Nah, contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel jumlah penduduk dan GNP beberapa negara berikut. Nah, di soal ini sudah disediakan jumlah GNP, jumlah penduduk, dan negaranya. Ada negara abadi, bangun, candi, damai, dan elang. Nah, di sini soalnya adalah urutkanlah pendapatan per kapita negara tersebut dimulai dari yang tertinggi. Nah, untuk mencari pendapatan per kapita masing-masing negara, kita bisa menggunakan rumus GNP per kapita sama dengan GNP pada tahun T per jumlah penduduk pada tahun T. Untuk negara abadi, pendapatan per kapitanya adalah 280.000 dibagi 140, yaitu 2.000. Untuk negara bangun, 3.000 dibagi 3, yaitu 1.000. Nah, selanjutnya negara candi, 6.000 dibagi 12, 500. Negara damai, 45.000 dibagi 60 sama dengan 750. Dan negara elang, 90.000 dibagi 150, yaitu 600. Setelah kita menghitung pendapatan per kapita dari masing-masing negara tersebut, selanjutnya kita akan mengurutkan dari pendapatan per kapita yang tertinggi. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari angka yang paling besar, yaitu 2.000. Nah, jadi pendapatan per kapita tertinggi itu adalah negara abadi. Nah, selanjutnya negara bangun. Nah, yang ketiga ada negara damai. Dan yang keempat ada negara elang dengan pendapatan per kapitanya 600. Nah, yang terakhir adalah negara candi. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Nah, ini tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah di sini kita diminta untuk memilih pernyataan yang tepat dari pernyataan A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita harus menghitung pendapatan per kapita dari masing-masing negara. Nah, kita bisa menggunakan rumus jumlah PNB per jumlah penduduk. Nah, yang pertama yaitu negara merdeka. Kita akan menghitungnya dengan rumus jumlah PNB dibagi jumlah penduduk, yaitu 1.204.000 dibagi dengan 110, hasilnya adalah 10.945.
Nah, untuk negara makmur 1.249.000 dibagi 85 hasilnya adalah 14.694. Selanjutnya negara nyaman yaitu 1.300.000 dibagi 135 hasilnya 9.630. Nah, untuk negara bahagia 735.000 dibagi 55 hasilnya adalah 13.364. Dan yang terakhir negara sejahtera 1.449.000 dibagi 105 hasilnya adalah 13.800. Nah, setelah kita mendapatkan pendapatan per kapita masing-masing negara, selanjutnya kita akan mengurutkan dari pendapatan per kapita yang tertinggi. Nah, di sini terlihat pendapatan per kapita tertinggi itu adalah negara makmur. Selanjutnya adalah negara sejahtera. Dan yang ketiga ada negara bahagia. Selanjutnya yang keempat ada negara merdeka dan terakhir adalah negara nyaman. Sekarang kita cek pernyataan ini satu persatu. Nah, yang A, negara merdeka memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Nah, pendapatan negara merdeka itu adalah peringkat 4, berarti A salah. Yang B, pendapatan per kapita negara makmur lebih rendah daripada negara merdeka. Nah, negara makmur itu adalah pendapatan per kapita yang tertinggi. Nah, berarti jawabannya adalah salah. Nah, yang C, pendapatan per kapita negara bahagia lebih tinggi daripada negara sejahtera. Nah, terlihat di sini negara bahagia itu ada di peringkat ketiga, sementara sejahtera peringkat kedua. Berarti pernyataan ini juga salah. Yang D, negara sejahtera memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara makmur. Nah, pendapatan negara sejahtera itu ada di urutan kedua, sementara negara makmur yang pertama. Nah, pernyataan ini jelas salah. Nah, yang E, negara nyaman memiliki pendapatan per kapita terendah dibanding 4 negara lainnya. Nah, yang ini baru benar karena negara nyaman itu berada di peringkat terakhir atau peringkat kelima. Nah, untuk menguji pemahaman mengenai penghitungan pendapatan per kapita, di soal nomor 3 ini silahkan dicari pendapatan per kapita masing-masing negaranya dan urutkanlah pendapatan per kapita negara tersebut dimulai dari yang tertinggi. Demikianlah pembahasan beberapa soal mengenai penghitungan pendapatan per kapita. Semoga dengan pembahasan soal ini kita lebih terbiasa dan terlatih untuk mengerjakan soal mengenai penghitungan pendapatan per kapita.